Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Kau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih kami sudah menaikkan puji-pujian kami biar boleh menjadi upaya yang saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang akan menolong kami biar kami boleh berikan pengertian yang baru untuk mendapat berkat Tuhan, mendapatkan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati lidah bibirnya, kuduskan oleh Tuhan, boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan Ibu Erliana. Baik, terima kasih Bu Santi. Pembacaan firman Tuhan, Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 35, demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku,
Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya.
Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Ketika orang-orang itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar. Dia harus mati karena ia telah merobohkan mesbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mesbah itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Zebulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Demikian. Terima kasih Ibu Nerliana. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya sedikit edifikasi tentang pembicara kita hari ini, Dr. Sumantri Spesial Radiologi adalah mahasiswa Hagios Babel College yang pertama ya. Sudah mengikuti kelas-kelas yang ada di Hagios, Evangelis, Apologetik, Apostolik, dan semuanya sudah diikuti. Ya, baik, tema judul hari ini adalah Indonesia Bubar 2030. Begitu ya, Pak Evangelis, pakai tanda tanya. Ya, boleh. Ya, ya silahkan. Oke, terima kasih ya Ibu Lusanti. Shalom buat teman-teman sekalian ya yang ada di Zoom dan juga ada di YouTube. Ya, luar biasa ya ayat yang baru kita dengar tadi. Ya, kalau misalnya saudara ingat, coba cari-cari ke belakang. Nah, saya pernah sharekan ya tentang hal yang sama, di mana nanti si Gideon tersebut, dia dari 30.000 orang, dia sortir jadi 300 orang. Ya, kalau ingat waktu itu kita berbicara bagaimana kita seorang Kristen mempunyai value, mempunyai nilai disiplin, mempunyai ada skill tertentu. Ya, ada unique selling point-nya. Ya, di mana mindset kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Seperti itu. Nah, atau juga kalau saudara pernah ingat, saya pernah sharekan mengenai gagak, ya, di mana si gagak tersebut ya adalah burung yang kuat ya. Dia survive hampir di semua area. Ya, dia juga IQ-nya juga tinggi. Dia pintar mengingat, dia juga pintar meniru, ya. Namun sifatnya egois,
Ya, sifatnya gagak itu mementingkan diri sendiri. Nah, pada hari ini kita mau lihat ya, kalau dari ayat yang kita baca tadi bagaimana saudara? Ternyata manusia itu dilahirkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Ya, kita lahir dengan orang tua yang berbeda-beda, dengan lingkungan yang berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat tadi dari cerita Hakim-Hakim 6 tadi, kita lihat Gideon, ayah Gideon tadi, namanya siapa? Saudara, Yoas ya. Nah, Yoas ini dia orang Abiezer. Kalau ceritanya itu dia adalah suatu keturunan Manasye, atau jadi keturunan Yusuf. Ya, dikatakan keturunan orang Abiezer ini, dia adalah salah satu suku yang paling lemah. Ya, dikatakan suku yang paling kecil. Ya, walaupun kalau kita baca kemudian ternyata orang-orang Abiezer ini salah satu tentara andalannya Daud ya. Kalau kita lihat nanti di Raja-Raja. Nah, Yoas ini dia itu walaupun seorang Yahudi tapi dia penyembah berhala ya. Kalau dilihat tadi ya, mereka itu kaumnya itu menyembah Baal ya. Nah, sedangkan Gideon sendiri, kalau kita tahu dia bekerja di kebun ya. Kalau tadi kita lihat dia pengerik ya, pengerik gandum, dan juga kalau kita lihat dalam budaya saat itu dia juga mungkin seorang peternak ya bersama teman-temannya. Jadi di ceritanya itu Gideon itu melihat kaumnya tertindas ya di bawah ke orang Midian. Nah, kalau sudah lihat ingat siapa lagi ya yang seperti itu? Ya contohnya seperti Samson ya, yang melihat orang-orangnya ditindas di bawah Filistin. Musa ya, melihat rakyatnya ditindas di bawah orang-orang Mesir. Nah, kembali ke point view yang sempat kita bahas, kita belajar sama-sama bahwa sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita harus menjadi seorang yang berbeda. Nah, Gideon juga seperti ini. Dia seorang observer, ya, seorang yang pintar, seorang yang belajar. Ya, kalau lihat tadi, dia tahu lingkungannya itu memang penyembah berhala. Ya, jadi dia kadang aktivitasnya dia nggak dilakukan pagi-pagi, siang bolong dengan nekat ya, dengan yang maju gondrong begitu. Tapi dia lihat, oh kondisinya lebih bagus malam hari. Gitu loh, kondisinya kapan dia harus bergerak. Begitu. Nah, kalau kita lihat, terus itu baca, selanjutnya itu, ada cara yang unik yang dilakukan oleh Gideon ketika mengusir orang-orang Midian, saudara. Nah, kalau saudara baca, itu kan waktu malam hari ya, malam hari Gideon itu datang, dia kepung orang Midian tersebut. Nah, pikiran kita bagaimana tuh? Kalau orang tahu kan biasanya, kalau di film-film ya, malam-malam masuk ke tenda kepalanya terus dibunuh atau dihabisi begitu ya. Nah, tapi ternyata yang Gideon lakukan bersama 300 orangnya itu adalah cara yang unik, saudara. Nah, bagaimana caranya? Kalau saudara baca kemudian, jadi 300 orang ini, mereka bawa alatnya adalah kayak semacam kendi atau buyung kosong ya, dan juga trompet, saudara. Nah, mereka diam-diam masuk ketika tengah malam, waktu enak-enaknya tuh orang Midian tidur, lalu mereka biarkan ada satu jalan yang terbuka, ya, untuk jalan sengaja buat kabur tuh musuh di situ. Nah, langsung mereka pecahkan sama-sama, mereka tiup trompetnya keras-keras. Nah, itu jadi kan orang-orang yang lagi tidur nyenyak, lagi enak-enak begitu ya, kaget. Nah, kaget dikira udah dikepung, mereka udah ketakutan, mereka ibaratnya udah kalap, nggak bisa berpikir jernih, mereka kabur. Akhirnya malah temannya sendiri bisa dianggap sebagai musuh. Ya, baru di tengah-tengah seperti itu diincar, mana mana si bosnya tuh, mana kepala orang Midiannya, kita tangkap seperti itu. Ya, jadi tidak dengan pembunuhan yang terjadi yang akan dirayakan oleh teman-teman kita ini, ya, yang langsung mereka puasa 1 bulan terus habisi ya, nggak begitu ya, itu loh. Nah, justru pengalaman tuh dapat dari mana sih? Kalau kita lihat, nah ternyata itu adalah cara yang dipakai ketika orang-orang peternak ini mengumpulkan hewan-hewan mereka lagi waktu mau cari makan. Nah, jadi ketika cari makan kan dombanya ada di mana-mana tuh. Nah, jadi si gembala-gembala ini ya, mereka tuh akan seperti mengepung si domba terus dibiarin satu jalan supaya nanti dombanya itu kabur ke jalan itu untuk masuk ke kandang ya, untuk mereka bisa tuntun kembali ke tempat mereka. Nah, artinya apa, Saudara? Artinya di gambaran seperti ini, apapun profesi kita saat kita lahir ya, saat kita ibaratnya orang tua kita mungkin bukan orang Kristen atau ibaratnya ya, kalau dari saya ya, orang tua saya masih penganut kepercayaan begitu. Nah, tapi dalam hidupnya kita, pekerjaan apapun yang kita saat ini lakukan,
Ya, nggak harus seperti saya yang tenaga kesehatan, bisa dengan profesi apapun. Kita tetap tekun dan mempunyai nilai lebih. Kita belajar, kita amati apa yang sehari-hari kita lakukan dan kita terus mengembangkan kemampuan kita. Seperti itu. Nah, hal itu kalau misalnya kita lihat, Tuhan sudah mencontohkan tidak hanya dari Gideon. Ya, Gideon walaupun dengan pekerjaan mungkin hanya peternak, hanya pengerik gandum, ternyata karena dia belajar, ya, karena dia belajar, dia menjadi hakim, salah satu hakim yang paling terkenal di saat itu. Sama seperti Musa, ya, Musa kan dia belajar waktu di Mesir, dia sarjana yang pintar, dia mengamati alam, ya, makanya dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, seperti itu. Nah, hal itu pula tidak hanya dicontohkan oleh Tuhan dalam perjanjian lama, tapi juga perjanjian baru. Contohnya siapa? Timotius, ya. Nah, kalau kita ingat, Timotius itu ayahnya bukan orang Yahudi, ya. Dikatakan bahwa ayahnya Timotius itu adalah seorang Yunani, dan kemungkinan besar saat itu ya tentu belum menjadi seorang yang belajar Torah, ya. Karena kan orang Yunani saat itu tidak diperkenankan untuk belajar Torah seperti itu. Tapi Timotius, walaupun ayahnya adalah seorang Yunani, dia terus belajar, dia terus mengasah dirinya. Sampai kan Paulus bertemu ya dengan Timotius, bahwa dia tertarik dengan Timotius. Timotius orang yang belajar, walaupun kondisi badannya nggak terlalu fit ya, nggak terlalu ada kekurangan, tapi ya Timotius ini orang yang nggak nyerah begitu. Bahkan dengan dia terus mengembangkan diri, Paulus mempercayakan gereja di Efesus ya kepada Timotius. Bahkan sampai meninggalnya pun Timotius dianggap sebagai salah satu bapak gereja yang menjadi teladan untuk gereja-gereja ortodoks saat itu. Ya, selain dari Timotius juga ada siapa, saudara? Ada Lukas. Nah, kalau kita tahu Lukas itu bukan orang Yahudi ya. Orang tua Lukas itu adalah orang Yunani. Tapi karena betul memang Lukas seorang akademisi, dia belajar, dia mengasah dirinya, dia mengasah kemampuannya, ya. Sehingga ketika Tuhan pakai dia dia menuliskan tentang Yesus untuk Paulus. Bahkan juga Lukas menuliskan kisah para rasul, ya, kisah-kisah dari para rasul setelah Yesus diangkat. Jadi saudara, kita ingat apapun latar belakang kita, apapun hidup kita ya, tidak menjadi alasan atau tidak menjadi suatu excuse bahwa oh saya kan begini, saya kan mungkin orang nggak punya, ya, tidak menjadi alasan untuk kita tidak belajar, tidak menjadi alasan bahwa kita tidak mengembangkan diri kita dengan kemampuan yang kita punya, ya. Walaupun ibaratnya ada cobaan, ada juga hal yang hambatan, kalau kita ingat di mana saudara, di Yakobus 1 ayat 2, ya, bertekunlah dalam pencobaan, ya. Kita harus selalu tetap belajar gitu. Orang Kristen itu dikenal dengan tidak hanya mempunyai belas kasihan, tapi juga orang yang selalu belajar. Nah, selain itu pula, apa saudara dilihat kalau tadi di ayat tadi, kita tetap hormat dengan orang tua kita, ya. Ya, walaupun orang tua dari Gideon itu penyembah Baal, ya, penyembah berhala, tapi Gideon tidak dengan serta-merta langsung menghakimi orang tuanya ketika dia menjadi hakim. Ya, bahkan hormat tentang orang tua ini, kalau kita lihat, itu konsisten diucapkan tidak hanya di perjanjian lama, juga di perjanjian baru. Ya, contohnya kalau di perjanjian lama kita lihat di Keluaran 2 ayat 20 ya, yang waktu pengucapan tentang 10 hukum Taurat, ya, dan diulang kembali di Ulangan 5 ayat 16. Ya, dikatakan bahwa hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, apakah dengan kedatangan Yesus hukum tersebut dirubah? Ternyata tidak. Ya, kalau kita lihat di Efesus 6 ayat 1, ya, itu berkata bahwa hormatilah ayah ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dalam janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jadi tetap hormat pada orang tua itu berlaku gitu ya, bukan hanya karena oh kita berbeda sama orang tua kita terus kita merasa paling benar. Begitu ya, merasa lebih bisa menggurui orang tua kita. Enggak ya, tetap ya. Tuh. Di Kolose 3 ayat 20 pun tetap diulang kembali ya, bahwa kita harus tetap menghormati orang tua kita ya, karena itu adalah hal yang indah di mata Tuhan ya. Terus bagaimana nanti saya kalau ngelakuin ini nanti kena kutuk, kena apa gitu ya. Gitu kan ada sering-sering begitu ya, kita terframing seperti itu ya. Ya. Nah, pertanyaan kembali,
Kalau kita dalam Kristus ada kutuk, tidak, saudara? Ya, tentu tidak ya. Kita disebutkan di Kolose 3 ayat 25, kalau kita ingat ya, barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya. Nah, hal ini kita lakukan untuk apa? Karena kita ingat legacy apa, atau apa yang mau kita tinggalkan selama kita hidup. Apa karya yang mau yang kita buat selama kita hidup. Kita bisa aja saat ini posisinya adalah seorang pekerja, gitu. Nah, dalam pekerjaan tersebut, kita mau dikenal sebagai pekerja yang bagaimana? Yang rajin kah? Atau yang komit kah? Atau malah yang orang, jangan kasih ke dia kasih kerjaan nggak beres. Dia cuma bisa ngomong doang. Misal contoh begitu ya. Ya, dia bisa contoh retorika doang, ya. Contoh saat ini kayak pemerintah sekarang kita lagi krisis kepercayaan semua ya. Entah beli pertama katanya rasa Pertalite ya, entah nanti dibilang kita nabung ternyata uangnya dipakai yang lain-lain, jadi ada angkanya nggak ada uangnya dan segala macam. Nah, apa kita mau dikenal sebagai seorang Kristen yang hanya dari retorika ataukah dengan perbuatannya kita, dengan nilai-nilai yang kita sudah pelajari dan kita lakukan. Kalau kita ingat di 2 Timotius 4 ayat 7, Paulus mengatakan ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi kita boleh saja memulai start yang berbeda, kita boleh saja memulai awal yang berbeda, tapi ingat bahwa kita berlari pada tujuannya yang sama. Garis akhir itu yang akan menentukan kita. Itu apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Nah, itu buat teman-teman yang tadi mungkin orang tuanya yang bukan belum percaya, atau ibaratnya keluarganya yang belum percaya. Terus bagaimana nih yang orang tuanya sudah percaya dalam Tuhan? Oh, apalagi orang tuanya mungkin evangelis, orang tuanya diaken, seperti itu. Nah, ingat ya, bahwa kita justru mempunyai tanggung jawab yang lebih besar sebenarnya. Karena kita mengetahui kebenaran lebih awal. Kita mengetahui apa yang harus dilakukan itu lebih awal. Ya, kalau ingat dalam Timotius juga ya, kalau tidak salah ya, bagaimana Paulus mengatakan hidup dalam rasul, seseorang yang memberitakan Injil, dia harus hidup dalam Injil tersebut. Ya, nah, bahkan kalau kita lihat dalam Mazmur 49 ayat 10, itu apa yang kita bawa mati kemudian, ya, itu nanti yang akan kita tinggalkan untuk generasi setelahnya. Gitu. Kalau kita bacakan dalam Mazmur 49 ayat 10 itu, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat itu mati. Orang-orang bodoh dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Jadi bagaimana legacy itu dilanjutkan untuk generasi kita setelahnya, ya. Jadi kita diajarkan untuk tidak sombong dengan apa yang kita miliki saat ini. Itu kita tidak terfokus, oh saya udah punya ini, saya udah punya ini. Itu semua akan sia-sia. Ya, kita nggak, waktu kita meninggal, kita nggak akan bawa itu semua yang ada di dunia ini. Semua yang akan ditinggalkan. Ya. Bahkan dikatakan di Amsal 13 ayat 22, ya, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ya. Nah, kalau kita mau dapatkan contoh, nah, saudara kalau baca nih kisah Gideon ini, anaknya siapa saudara? Yang pertama, Abimelek. Ya. Nah, kisah Abimelek itu bagaimana saudara? Abimelek itu ketika Gideon mati, dia hidup di bayang-bayang bapaknya. Dia pengen seperti Gideon. Dia pengen dihargai dan dihormati seperti Gideon. Tapi dia nggak mau belajar dari Gideon. Akhirnya apa? Nah, dia melakukan hal yang, kalau kita tahu ya, dia suap itu orang-orang Sikem, orang-orang yang punya pengaruh saat itu. Nah, jadi supaya dia bisa jadi hakim. Jadi nggak jadi hakim betulan. Nah, tapi dia bisa seperti Gideon nggak? Tidak. Malah orang-orang marah sama dia. Akhirnya apa, saudara? Dia dibunuh oleh orang-orang yang dia suap sendiri. Ya, karena apa? Bukan karena dia anaknya Gideon, tapi karena dia nggak sabar. Dia tidak bisa lepaskan itu bayang-bayang bapaknya itu. Gitu. Bahkan saudaranya sendiri yang lain mau dia bunuh. Ya, masalah Yotam ya, sampai Yotamnya kabur. Itu. Nah, itu menjadi pembeda, saudara. Menjadi pembeda bagaimana kita menjalani hidup kita. Nah,
kita mau jadi seperti yang bagaimana? Akhir hidup kita atau apa yang kita bangun itu mau jadi seperti apa? Kalau pengalaman saya sendiri, saya ada kerja di dua rumah sakit. Yang satu rumah sakit hampir 99% lah, kok saya katakan. Gitu loh. Itu adalah non-Kristen. Jadi kayak itu saya cuma berdua, tapi yang satu tuh orang pegawai luar, bukan orang kesehatan. Nah, satu lagi kerja yang hampir 40%-nya itu ada orang Kristen, dan mayoritas memang sih ada satu ras tertentu yang dominan. Percaya atau tidak, saudara, di mana saya dapat perlakuan yang tidak adil? Bukan yang di 99%, justru yang di banyak orang Kristen, dan pelakunya mereka. Gitu. Mereka ya abuse ya, kata-katanya, dengan ibaratnya otoritas yang mereka punya. Seperti itu. Nah, tapi apakah kita harus kecewa? Ya enggak. Tapi ya kenyataannya di lapangan seperti itu. Seperti itu. Jadi kembali ke kita. Kita mau dikenal sebagai seorang yang seperti bagaimana? Kita boleh modalnya apa? Logonya Kristen. Seorang yang percaya, apalagi udah ketemu sesamanya, udah bikin eksklusif sendiri. Tapi itu Pak, itukah jadi terang buat dunia? Itukah jadi garam buat dunia? Kan enggak ya. Malah kita jadi cibiran buat mereka. Tapi kalau sekarang di TikTok itu kan, saya percaya orang-orang yang ngatain kita tuh setengahnya mungkin ada pengalaman pahit sama kita, gitu loh. Jadi nggak murni mereka ngatain gitu. Ya setengahnya mungkin karena ikut-ikutan ya, karena seneng aja ngatain, ya, gitu. Jadi kesimpulannya, pada kesimpulan, ya, apakah Indonesia bubar 2030? Mau bubar atau tidak? Ya, mau tetap stay atau tidak? Ya, hidup kita mau jadi seperti apa? Tuhan mau suruh bubar, itu akan bubar. Tapi kalau saudara sekalian kita bisa jadi terang, sekalipun nama Indonesia bubar, sekalipun itu nanti masa susah akan datang, ya, Tuhan akan tetap jaga kita. Gitu. Dan itu saya udah pernah cerita ya, yang waktu lalu ya. Bagaimana Tuhan jaga keluarga saya ketika justru, nah itu, saya di rumah sakit yang malah 9, kebalikan ya, 99% itu Kristen, malah dapat, waduh, luar biasa cobaannya. Tapi Tuhan merawat, bahkan saya mari kembalikan ke kota yang, kalau bahasa Belandanya adalah organisasi jemaat Kristen pertama. Nah, itu kalau yang udah tahu itu udah tahu. Saya kerjanya berarti di kota apa, ya. Tapi di situ itu dia, saya dapetin banyak hal. Saya bisa cerita banyak, melakukan injilisasi ya pada teman-teman di sana. Dan itu dia, pengalaman mereka hampir mayoritas pahit sama kita. Pahit, saya disakitin, dok, saya disakitin kok katanya sama itu, sama mereka. Saya kecewa mereka gini-gini. Oh iya, itu. Jadi ya buat teman-teman sekalian, untuk terakhir ya, ya, kembali saya ingatkan, bukan excuse kondisi kita saat ini untuk kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruh, dan tidak ada excuse kondisi kita saat ini untuk kita tidak belajar menjadi Kristen yang punya value, punya nilai yang berbeda, punya karakter yang berbeda ke arah yang positif ya, tentu ya. Itu yang menjadi pembeda kita, ya, menjadi pembeda kita, entah di keluarga kita, entah di kerjaan kita, entah dimanapun kita berada. Oke, semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pulu Santi.